Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema analisis kelayakan usaha. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan menarik produk, mengembangkan produk, dan juga untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Para ahli juga berpendapat mengenai definisi break-even point. Yang pertama, menurut Jarwanto dalam buku Dr. Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak menderita kerugian. Yang kedua, yaitu menurut Hansen DKK, titik impas atau bisa dikatakan break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Kemudian menurut Henry Shimamura, titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak ada laba maupun rugi, bersih. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai cara menghitung break-even point. Break-even point di sini ada dua jenis, yaitu break-even point unit dan break-even point rupiah. Untuk break-even point unit yaitu menghitungnya dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dan untuk break-even point rupiah yaitu dengan cara menghitungnya biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Untuk keterangan lebih jelasnya bisa dilihat di jurnal. Poin yang terakhir yaitu total cost dan total revenue analysis. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap dalam studi kelayakan. Fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama perusahaan tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya. Contoh, biaya asuransi, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya lainnya. Besar kecilnya fixed cost atau biaya tetap itu sangat tergantung pada bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan bersifat padat modal, maka fixed cost juga bertambah besar. Kategori bisnis padat modal seperti industri baja, industri mobil, industri peralatan berat, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel dalam studi kelayakan. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah dengan sesuai perubahan aktivitas. Sebagai gambaran tentang biaya variabel, misalkan suatu perusahaan memproduksi 1000 unit, biaya bahan pembantu yang dikeluarkan sebesar 500.000. Kemudian pada saat biaya tetap secara total sama besarnya, tetapi biaya persatuan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil aktivitasnya, maka biaya tetap persatuan akan semakin besar.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.